Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai interpretasi PSAP nomor 46 tentang pajak tangguhan pada PT Telkom Indonesia dengan anggota Siti Mariam NIM 2018-472, Hairul Imam NIM 2018-474, Windy Yusfisa Putri NIM 2018-476, dan Tasya Nur Ulia NIM 2018-479. Gambaran umum perusahaan. PT Telkom Indonesia Persero Tbk adalah badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Pada tahun 1961, pemerintah Indonesia mendirikan perusahaan negara pos dan telekomunikasi atau PN Postel. Namun, seiring berkembangan pesat layanan telepon dan teleks, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan Nomor 30 Tanggal 6 Juli 1965 untuk memisahkan industri pos dan telekomunikasi dalam PN Postel, PN Pos, dan Giro serta PN Telekomunikasi. Telkom membagi bisnisnya menjadi 3 digital business domain. Yang pertama ada digital connectivity, fiber to the X, FTTX, 5G software defined networking or SDN, or network function virtualization or NFV, or satellite. Yang kedua ada digital platform, data center, cloud internet of things or IoT, big data or artificial intelligence, AI, dan cyber security. Dan yang terakhir ada digital services, enterprise, dan consumer. Selanjutnya, purpose, visi, dan misi. Purpose mewujudkan bangsa yang lebih sejahtera dan berdaya saing serta memberikan nilai tambah yang terbaik bagi para pemangku kepentingan. Visi menjadi digital telkom pilihan utama untuk memajukan masyarakat. Misi yang pertama mempercepat pembangunan infrastruktur dan platform digital cerdas yang berkelanjutan, ekonomis, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Yang kedua, mengembangkan talenta digital unggulan yang membantu mendorong kemampuan digital dan tingkat adopsi digital bangsa. Yang ketiga, mengorkestrasi ekosistem digital untuk memberikan pengalaman digital pelanggan terbaik. Selanjutnya, ringkasan PSAK nomor 46 tentang akuntansi pajak tangguhan. Yang pertama, pengakuan. Pengakuan aktiva atau aset dalam kewajiban perpajakan yang ditunda pada laporan keuangan, artinya bahwa perusahaan yang menyusun laporan keuangan dapat mengakui nilai tercatat pada aktiva atau akan melunasi nilai tercatat pada kewajiban. Untuk mengakui pajak tanggungan PSAK nomor 46 menggunakan asset liability method, yaitu yang pertama pendekatan aktiva dan yang kedua pendekatan kewajiban. Yang kedua, pengukuran. Pengukuran pajak yang ditangguhkan akan dihitung dengan menggunakan tarif yang berlaku di masa yang akan datang. Seperti yang dinyatakan dalam PSAK nomor 46 paragraf 30, pengukuran atas kewajiban dan aset pajak yang harus diukur dengan menggunakan tarif pajak yang akan diterapkan pada periode di mana aset direalisasi atau kewajiban dilunasi, yaitu dengan tarif pajak yang secara substantif berlaku pada tanggal neraca. Yang ketiga, penilaian. Pada setiap akhir periode pelaporan, entitas wajib menilai kembali aset pajak tangguhan. Entitas mengakui aset pajak tangguhan tidak diakui sebelumnya apabila kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dipulihkan. Yang keempat, penyajian. Aset dan kewajiban pajak yang ditangguhkan harus disajikan secara terpisah dari aset atau kewajiban pajak terkini serta disajikan dalam unsur non-current atau tidak lancar dalam neraca. Sementara beban atau penghasilan pajak yang ditangguhkan harus disajikan terpisah dengan beban pajak kini dalam laporan laba rugi perusahaan. Yang kelima, pengungkapan. Pengungkapan pajak yang ditangguhkan diatur dalam PSAK nomor 46 paragraf 56 sampai dengan paragraf 63. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai implementasi PSAK nomor 46 tentang pajak tangguhan.
Yang pertama yaitu pengakuan. Di sini dapat dilihat pengakuan aset tidak lancar dalam tabel. Selanjutnya, pengakuan liabilitas jangka panjang yang tertera di tabel. Lalu, PT Telekomunikasi Indonesia Terbuka mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada setiap tanggal pelaporan. Pengukuran, perhitungan beban pajak kini dan pajak tangguhan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, perusahaan menurunkan tarif pajak sebesar 3%. Perusahaan menerapkan tarif pajak sebesar 19% dan 20% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019. Entitas anak menerapkan tarif pajak sebesar 22% dan 25% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019. Penilaian, liabilitas untuk area pemeriksaan pajak yang diantisipasi berdasarkan estimasi apakah tambahan pajak akan terutang. Jika hasil akhir pajak berbeda dengan jumlah yang sudah dicatat, maka selisihnya akan mempengaruhi aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan pada periode ditentukannya hasil pajak tersebut. Rincian atas sifat dan jumlah tercatat pajak penghasilan diungkapkan pada catatan 28, indeks 22AD. Lalu penyajian, PT Telekomunikasi Indonesia Terbuka menyajikan secara terpisah aset dan kewajiban pajak yang ditangguhkan dan disajikan dalam unsur non-current atau tidak lancar dalam neraca, dan beban atau penghasilan pajak tangguhan disajikan secara terpisah dengan beban pajak kini dalam laporan laba rugi perusahaan pada indeks 28F. Selanjutnya pengungkapan. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai penghasilan atau beban dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, kecuali pajak penghasilan tersebut sehubungan dengan transaksi atau kejadian yang diakui secara langsung di ekuitas di mana pajak penghasilannya diakui secara langsung di ekuitas. Interpretasi PSAK nomor 46 tentang pajak tangguhan. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk membagi pajak tangguhan menjadi dua, yaitu aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan. Tarif pajak yang diterapkan oleh PT Telekomunikasi Indonesia Tbk sebesar 19% dan 20% untuk perusahaan, sedangkan untuk entitas sendiri, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk menerapkan tarif pajak sebesar 22% dan 25% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2020. Tarif terjadi penurunan. Hal ini dikarenakan pemerintah menerbitkan peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 1/2020 dan PP Nomor 30/2020. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai interpretasi PSAK nomor 46 tentang pajak tangguhan. Yang pertama yaitu pengakuan. Pengakuan pajak tangguhan PT Telkom sudah sesuai dengan PSAK nomor 46, di mana aset dan liabilitas pajak tangguhan untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada setiap tanggal pelaporan. Dalam PSAK nomor 46, pengakuan pajak tangguhan diakui menggunakan asset liability method. Namun, dalam PT Telkom tidak menjelaskan metode apa yang digunakan dalam pengakuan pajak tangguhannya. Yang kedua yaitu pengukuran. Pengukuran yang dilakukan dalam laporan keuangan PT Telkom tidak sesuai dengan PSAK nomor 46, karena pada perhitungan beban pajak kini dan pajak tangguhan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, perusahaan menurunkan tarif pajak sebesar 3%. Perusahaan menerapkan tarif pajak sebesar 19% dan 20% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019. Entitas anak menerapkan tarif pajak sebesar 22% dan 25% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019. Selanjutnya yaitu penilaian. Penilaian yang dilakukan oleh PT Telkom tidak dijelaskan bahwa aset pajak tangguhan akan dinilai kembali dan entitas akan mengakui aset pajak tangguhan yang tidak diakui sebelumnya. Namun, dalam laporan perusahaan dijelaskan bahwa liabilitas untuk area pemeriksaan pajak yang diantisipasi berdasarkan estimasi apakah tambahan pajak akan terutang.
Jika hasil akhir pajak berbeda dengan jumlah yang sudah dicatat, selisihnya akan mempengaruhi aset dan liabilitas pajak kini dan pajak tangguhan pada periode ditentukannya hasil pajak tersebut. Selanjutnya yaitu penyajian. Dalam PSAK nomor 46 dijelaskan bahwa penyajian aset dan kewajiban pajak tangguhan harus disajikan secara terpisah. Dan yang dijelaskan dalam indeks 28F dalam laporan keuangan Telkom, aset dan kewajiban pajak yang ditangguhkan dan disajikan dalam unsur non-current atau tidak lancar dalam neraca. Dan beban atau penghasilan pajak tangguhan disajikan secara terpisah dengan beban pajak kini dalam laporan laba rugi perusahaan. Hal ini bisa disimpulkan bahwa PT Telkom telah menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar yang ada. Yang terakhir, kesimpulan. Yang pertama, pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk tidak menjelaskan metode apa yang digunakan dalam pengakuan pajak tangguhannya. Namun dalam indeks 2S pengakuan pajak tangguhan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk sudah sesuai dengan PSAK nomor 46 di mana aset dan liabilitas pajak tangguhan untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada setiap tanggal pelaporan. Kemudian untuk pengungkapan pajak kini dan pajak tangguhan sudah sesuai dengan PSAK nomor 46 paragraf 56 sampai dengan paragraf 63, di mana dijelaskan bahwa jumlah pajak kini dan pajak tangguhan langsung dibebankan ke ekuitas sesuai dengan laporan keuangan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Yang ketiga, jika dilihat dari penyajian laporan, maka seharusnya aset dan kewajiban yang ditangguhkan disajikan secara terpisah atau dalam unsur non-current atau tidak lancar, dan beban atau penghasilan pajak yang ditangguhkan harus dipisah dengan beban kini dalam laporan laba rugi, sehingga nantinya aset pajak tangguhan akan terrealisasi melalui pengurangan atas laba fiskal masa depan ketika perbedaan temporer terpulihkan. Yang keempat, pengukuran pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk tidak sesuai dengan PSAK nomor 46. Dalam hal ini, perusahaan akan mencerminkan laporan keuangan yang tidak berkualitas karena laporan keuangan yang dihasilkan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Hal ini akan menimbulkan keputusan internal perusahaan dan keputusan mitra perusahaan. Lalu yang terakhir, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk tidak melakukan penilaian sesuai dengan PSAK nomor 46 tentang penilaian kembali aset pajak tangguhannya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.